Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul 2, yaitu pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang sebagai syarat untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah praktikum audit. Selanjutnya saya akan membacakan soal-soal terkait pada modul ini. Soal pertama, pelajari internal control questionnaire yang telah dibuat oleh Rita. Kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Tiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan pelajaran saldo. 4. Lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Sebelum saya jelaskan mengenai prosedur audit dan kertas kerja pemeriksaan yang terkait modul ini, berikut ada kuesioner yang sudah dibuat oleh Dr. Sugus. Pada kuesioner ini ada 44 pertanyaan mengenai akun penjualan dan 29 pertanyaan mengenai akun piutang. Pada akun penjualan ada 4 jawaban yang tidak relevan, 1 jawaban tidak, dan sisanya jawabannya adalah ya. Sedangkan piutang ada 8 jawaban yang tidak, 6 jawaban yang tidak relevan, dan sisanya adalah jawabannya ya. Berikut kuesioner pengenalan internalnya. Selanjutnya, prosedur audit. Pada prosedur audit nomor 1 sudah dilakukan dan sudah meminta dan melakukan pengecekan terhadap daftar piutang usaha yang terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta mencocokkan dengan saldo yang ada di buku besar. Maka indeksnya kita checklist. Pada prosedur nomor 2 sudah mempelajari mengenai kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pembelian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Maka kita checklist. Pada prosedur nomor 3 telah dilakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analisis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Maka indeksnya kita cek. Pada prosedur nomor 4 telah dilakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif yang bisa dilihat lebih lanjut pada instruksi 3 indeks EE. Pada prosedur nomor 5, sudah dilakukan tindak lanjut terhadap setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau selisih keterangan dari klien. Maka indeksnya kita cukup. Pada prosedur nomor 6 telah dilakukan alternatif prosedur seperti yang tertera pada indeks EE1 dan EE2 jika konfirmasi yang dikirim tidak mendapatkan balasan atau tidak dapat dilakukan konfirmasi. Pada prosedur nomor 7 telah dilakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan seperti yang terdapat pada indeks E. Pada prosedur nomor 8, tidak dilakukan prosedur audit dengan sebagaimana mestinya karena tidak ada data yang terkait. Maka kita strip. Pada prosedur nomor 9 telah dilakukan uji pisah batas penjualan seperti yang terdapat pada indeks PL1.1.
Pada prosedur nomor 10, tidak dilakukan prosedur audit dengan sebagaimana mestinya karena tidak ada data yang terkait. Pada indeks prosedur 10 maka kita strip. Begitupun pada prosedur nomor 11. Kita strip juga karena tidak ada data yang terkait, maka kita strip. Pada prosedur nomor 12, telah dilakukan sesuai dengan prosedur audit dan jika dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang diperlukan yang perlu diperhatikan dari partner, maka harus diungkapkan secara detail dan akurat. Maka kita cek. Pada prosedur nomor 13 dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks E dan S1, di mana daftar koreksi sudah dibuat sesuai dengan perusahaan yang sudah dikoreksi saldo per auditnya. Selanjutnya, pada prosedur pajak pertambahan nilai, pada bagian tabel pajak tambahan nilai ini tidak dilakukan prosedur audit karena tidak ada data yang terkait mengenai pajak pertambahan nilai. Maka indeksnya kita strip saja. Lanjut ke prosedur audit penjualan. Pada prosedur nomor 1 dapat dilihat pada kertas kerja pemeriksaan indeks PL1 di mana terdapat schedule utama dari penjualan. Pada prosedur nomor 2 telah dilakukan pencocokan antara buku penjualan atau jurnal penjualan dengan buku besar. Maka kita cek lagi. Pada prosedur nomor 3, seperti yang terdapat pada kertas kerja pemeriksaan indeks ARP 1.3 yang dapat dilihat untuk mengetahui sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan. Pada prosedur nomor 4, telah dilakukan permintaan informasi ke pihak manajemen terkait kewenangan penetapan harga jual. Maka indeksnya kita cek. Pada prosedur nomor 5, telah dilakukan pencatatan dengan jelas dan lengkap, serta tetap dengan pemeriksaan secara sampling bukti penjualannya yang tertera pada kertas kerja pemeriksaan indeks TOC1. Pada prosedur nomor 6, pada prosedur nomor 6, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 tidak adanya prosedur audit karena tidak terdapat data terkait. Pada prosedur nomor 7, telah dilakukan pencatatan dengan jelas dan lengkap, serta tetap dengan memeriksa secara sampling bukti penjualannya yang tertera pada kertas kerja pemeriksaan indeks TOC2. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang usaha. Pada tahun 2016 jumlah penjualan yaitu Rp5.822.664.000. Pada tahun 2017 jumlah penjualan mencapai Rp30.621.597.850. Pada tahun 2018 jumlah penjualan mencapai Rp4.2.862.087.000. Tahun 2016 piutang usaha mencapai jumlah Rp811.701.610. Pada tahun 2017 piutang usaha berjumlah Rp8.997.922.298. Pada tahun 2018 piutang usaha berjumlah
Rp128.073.240. Lanjut saja kita sama-sama mencari receivable turnover pada tahun 2017. Untuk rumus receivable turnover itu yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Untuk penjualan pada tahun 2017 yaitu Rp30.621.597.850 dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Untuk mencari rata-rata piutang usaha itu, piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Maka jumlahnya adalah Rp4.654.811.954. Ini didapat dari piutang usaha tahun 2016 ditambah piutang usaha tahun 2017 dibagi 2. Maka hasilnya ini. Kemudian total receivable turnover tahun 2017 adalah 6,58. 6,58 ini didapat dari 30.621.597.850 dibagi 4.654.811.954. Maka didapat hasil 6,58. Selanjutnya receivable turnover 2018. Caranya sama seperti tahun 2017. Penjualannya tahun 2018 Rp42.862.087.000 dan dibagi rata-rata piutang usaha Rp10.312.997.769. Maka hasilnya adalah 4,16. Hal ini mengakibatkan semakin tinggi receivable turnover atau perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak, sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Selain itu, dengan adanya perputaran piutang atau receivable turnover, maka akan dapat diketahui bagaimana kinerja bagian marketing dalam mencari pelanggan yang potensial membeli, akan tetapi juga potensial membayar piutang. Selanjutnya, jurnal koreksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Pada transaksi buku 1 halaman 56, adanya pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan tercatat 2 kali. Karena pencatatannya dilakukan sebanyak 2 kali, maka PT Subus perlu mengkoreksi perhitungannya, yaitu untuk mencari jumlah penjualannya sama dengan 100 dibagi 110 dikali jumlah piutang sebesar 11 juta. Maka hasilnya adalah 10 juta. Untuk PPN keluarannya, 10% dikali penjualan sebesar 10 juta, hasilnya adalah 1 juta. Maka dapat kita jurnal penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran di debit 1 juta, dan di kredit adalah piutang usaha sebesar 11 juta. Masih pada buku 1 halaman 56, adanya pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan, namun terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Maka PT Subus perlu mengkoreksi perhitungannya, yaitu untuk mencari jumlah penjualannya sama dengan 100 dibagi 110 dikali jumlah piutang usaha. Nah, jumlah piutang usahanya itu dari 220 juta dikurangi 22 juta sama dengan 198 juta. Maka 100 bagi 100 per 110 dikali 198 juta. Maka hasilnya didapat adalah 180 juta.
Untuk mencari PPN keluarannya, 10% dikali jumlah penjualannya 180 juta, maka hasilnya 18 juta. Dapat diperoleh jurnal koreksinya di debit piutang usaha sebesar 198 juta, di kredit penjualan sebesar 180 juta, dan di kredit PPN keluaran sebesar 18 juta. Transaksi selanjutnya ada di PT Sejahtera. Menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab sudah ditutup dengan barang akan dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka perhitungannya itu untuk mencari jumlah penjualannya sama dengan 100/110 dikali 22 juta sama dengan 20 juta. Untuk mencari PPN keluarannya 10% dikali jumlah penjualan 20 juta sama dengan 2 juta. Maka jurnal koreksinya penjualan di debit sebesar 20 juta, PPN keluaran di debit 2 juta, dan piutang usaha di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya pada PT Zebra Pratama ada di halaman 57 buku 1 itu menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya pelunasan PT Lestari. Maka PT Sugus dapat mengkoreksinya. Jurnal koreksinya yaitu piutang usaha di debit sebesar 15 juta dan piutang usaha PT Lestari di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, pada PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar itu bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Maka jurnal koreksinya beban piutang tak tertagih di debit sebesar 11 juta, piutang usaha PT Orientasi 11 juta di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Sehingga PT Sugus itu harus melakukan koreksi. Jurnal koreksinya itu beban piutang tak tertagih di debit sebesar 15 juta dan piutang usaha PT Tempo di kredit sebesar 15 juta. Transaksi selanjutnya itu ada PT Wahana menjawab pada tanggal 11 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro Bank BINI jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp1.500.000. Maka PT Sugus melakukan koreksi. Jurnal koreksinya adalah kas di debit sebesar 1.500.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 1.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu PT Zera menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 400.000.
Maka PT Subus melakukan koreksi. Jurnal koreksinya yaitu kas di debit sebesar 400.000 dan piutang usaha di kredit sebesar 400.000. Selanjutnya ini ada kertas pemeriksaan piutang usaha. Kertas kerja pemeriksaan merupakan kertas kerja piutang usaha PT Subus memiliki 3 piutang dalam laporan keuangannya yang terdiri dari piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Di sini ada piutang usaha. Jumlah per klien 31 Desember 2018-nya adalah 11.973.973.973.240 rupiah. Dan untuk parenya ini didapat dari jurnal koreksi. Untuk yang didebit sebesar 213 juta itu didapat dari jurnal koreksi piutang usaha bagian debit. Ini jumlah, jadi itu di piutang usaha di jumlah debitnya dijumlahin keseluruhan hanya akun piutang usahanya saja. Maka jumlahnya itu sebesar 213 juta. Nah, yang dikredit juga gitu. Ini didapat dari jurnal koreksi di akun piutang usaha dan di kolom kreditnya. Jadi di kolom kredit piutang usaha itu dijumlahin, maka hasilnya adalah 75.900.000. Dan untuk menghitung per audit 31 Desember 2018 itu, jumlah per klien 11.990.973.240 rupiah ditambah pare debit 213 juta dan dikurangi dengan pare di kredit 75.900.000 rupiah. Maka hasil yang didapat adalah 12.128.073.240 rupiah. Begitupun dengan piutang afiliasi dan piutang lain-lainnya. Karena di sini piutang afiliasi tidak ada jumlahnya, maka kita nolkan. Kemudian di piutang lain-lain hanya ada di jumlah per klien 31 Desember 2018 saja sebesar 85 juta. Namun di parenya tidak ada. Maka per auditnya 85 juta tetap, tapi caranya sama dengan piutang usaha. Jadi jumlah per klien ditambah debit dikurangi kredit. Lalu ini kita total jumlahnya. Jumlah per kliennya itu sebesar 12.075.973.420 rupiah dan jumlah per auditnya itu sebesar 12.213.073.240 rupiah. Selanjutnya ini ada schedule piutang usaha. Pada schedule piutang usaha ini untuk mengisi kolom parenya itu didapat dari jurnal koreksinya. Jurnal koreksi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kayak PT Krakatau saldonya sebesar 11 juta dan saldonya itu adanya di kredit. Maka jumlah per auditnya itu 33 juta ditambah pare di debit 0 dikurangi dengan pare di kredit 11 juta, maka hasilnya 22 juta. Begitupun seterusnya. Pokoknya tuh yang ada di pare sini itu jumlah yang ada di jurnal koreksi jumlahnya kayak 11 juta itu ada di jurnal koreksi PT Krakatau, terus 11 juta di PT Orientasi. Jadi kita tinggal pindah-pindahin aja. Nah, untuk jumlah per auditnya ini sama perhitungannya sama di schedule sebelumnya. Kayak PT Krakatau, terus PT Merdeka, misalkan PT Merdeka 103 juta.
Nah, di kolom debitnya itu 0, di kolom kreditnya juga 0, maka saya tetap 3.960.000. Tapi hasilnya caranya sama, kayak jumlah per klien ditambah pare debit dikurangi dengan pare kredit. Itu. Selanjutnya ada schedule piutang daftar konfirmasi. Pada schedule piutang daftar konfirmasi ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 56 dan 57. Misalnya di sini kan ada hasil konfirmasi. Nah, jawaban hasil konfirmasinya ini NR, RD, CB seperti itu. Kita bisa lihat di halaman di halaman 11 buku 1. Di sini untuk CB itu jawaban konfirmasi yang cocok, RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok, NR itu tidak ada jawaban. Nah, kita bisa lihat di sini PT Krakatau di halaman 56. Pada PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Maka hasil konfirmasi 1-nya itu NR, hasil konfirmasi 2-nya itu NR juga karena sama-sama nggak dijawab. Kemudian untuk PT Merdeka pun seperti itu. Bisa kita lihat juga di halaman 56, PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp93.960.000. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, ini kan yang dijawab tuh cuma konfirmasi 1-nya aja ya. Konfirmasi 2-nya nggak dijawab. Berarti, maksudnya nggak dikasih tahu nih konfirmasi 2-nya. Berarti dikosongin aja. Jadi di konfirmasinya 1-nya itu RD. RD itu jawaban konfirmasi yang tidak cocok karena kan ada kesalahan pencatatan. Nah, terus untuk perbedaannya itu sebesar minus 10 juta. Selanjutnya, pada PT orientasi, tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi itu untuk PT orientasi, hasil konfirmasi 1 dan 2-nya adalah sama-sama NR. Kemudian pada PT Lestari, PT Lestari itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, maka konfirmasinya adalah NR. Terus ada lagi nih di halaman 56, PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Hasil konfirmasinya juga sama-sama NR. Untuk PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Maka hasil konfirmasinya itu yang pertama dia jawabnya NR dan yang kedua jawabannya CB. Dan PT
PT Queen itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Maka hasil konfirmasinya itu NR, sama-sama NR. Hasil konfirmasi 1 dan 2-nya itu NR. Selanjutnya PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka hasil konfirmasinya adalah RD minus 22 juta. Begitupun seterusnya itu ada di buku 1 halaman 56 dan 57. Di sini perbedaannya itu bisa kita jumlahin sebesar minus Rp44.900.000. Dan untuk penerimaan setelah tanggal konfirmasi ini kita bisa lihat di buku 1 halaman 57. Untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 57. Selanjutnya schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Saldo menurut konfirmasi berjumlah 2 itu didapat dari indeks EE dengan jawaban hasil konfirmasi CB atau jawaban konfirmasi yang cocok. Dan untuk jumlahnya itu yang 272 juta itu didapat dari jumlah per kliennya yang hasil konfirmasinya CB. Jadi itu dijumlah gitu. Jadi maka hasilnya itu 272 juta. Dan untuk hasil konfirmasinya itu 7. 7 itu didapat dari indeks EE dengan hasil konfirmasi RD atau jawaban konfirmasi tidak cocok. Dan jumlahnya ini didapat dari jumlah per kliennya dengan jumlah perbedaannya. Jadi misalkan jumlah per klien. Jadi PT misalkan PT apa ya? Misalkan PT Merdeka, jumlah per kliennya itu 103.960.000. Terus perbedaan itu minus 10 juta. Jadi 103 juta ditambah minus 10 juta, maka hasilnya 103.950.000. Terus begitupun hasil-hasil yang di RD itu, yang hasil konfirmasinya RD. Ada lagi nih di PT Sejahtera. Itu jumlahnya tuh 107.871.500 rupiah. Dan perbedaannya itu minus 22 juta. Jadi ditambahin 107.871.500 ditambah 22 juta. Begitupun seterusnya. Pokoknya itu hasil konfirmasi yang nilainya RD dijumlahkan. Maka didapat hasilnya 574.931.500 rupiah. Dan 44.900.000-nya ini didapat dari hasil keseluruhan perbedaannya. Kayak yang tadi, misalkan PT Merdeka itu hasil perbedaannya 10 juta. Terus PT apalagi ya, Sejahtera itu 22 juta. Terus PT Wahana 1.500.000. Pokoknya hasil perbedaan yang sudah tadi kita
ketahui itu dijumlah semua di total, maka hasilnya adalah 44.900.000. Dan untuk tidak kembali itu jumlah konfirmasinya itu 7. Didapat dengan hasil konfirmasi NR atau tidak ada jawaban. Jadi yang NR itu kita hitung ada berapa tadi. Nah, sudah saya hitung, ternyata hasilnya adalah 7. Maka jumlahnya itu 11.99.141.740. Nah, ini tuh didapat dari jumlah per kliennya. Jumlah per klien yang hasil konfirmasinya NR. Jadi itu dijumlahin semuanya tuh, ditotalin. Terus hasilnya segini, 11.099.141.740 rupiah. Kemudian total piutang usahanya, total yang dikirimnya nih, total yang dikirimnya itu sebesar 16. Itu didapat dari 2 ditambah 7 ditambah 7 maka hasilnya 16. Nah, untuk jumlah 19.990.973.240 rupiah ini didapat dari total keseluruhan jumlah per kliennya 31 Desember 2018-nya itu dijumlahin ditotalin semuanya tuh. Nah, ini dapatnya segini. Kemudian total piutang usahanya adalah yang udah kita ketahui adalah 11.990.973.240 rupiah. Nah, untuk mencari persentase tahun berjalannya ini nih, yang 2,27% itu didapat dari saldo menurut konfirmasi 272 juta dibagi sama total piutang usaha sebesar 11.990.973.240 rupiah dikali 100%, maka kita dapat 2,27%. Nah, ini untuk total piutang usaha tahun ini yang di presentasi tahun berjalan itu. Nah, kalau presentasi tahun lalu itu kita baginya itu pakai total piutang usaha pada tahun lalu, pada tahun 2017. Nah, itu 2017 itu sebesar 8.512.992.298 rupiah nih. Jadi tuh saldo menurut konfirmasi misalkan kan di sini 272 juta. Nah, dibagi sama piutang tahun lalu sebesar 8.512.922.298 rupiah. Terus dikali 100%, maka hasilnya 3,20%. Dan begitu pun seterusnya. Caranya sama. Nah, selanjutnya itu ada schedule ringkasan dari konfirmasi positif piutang usaha. Untuk saldo menurut konfirmasinya itu jumlah konfirmasinya ini kan ada 1. Nah, itu tuh didapat dari indeks EE dengan hasil konfirmasi 1 dan 2 berbeda. Jadi kan tadi di indeks EE itu kan ada yang beda ya hasil konfirmasinya. Misal ada di PT Pelita tuh hasil konfirmasi satunya NR dan hasil konfirmasi 2-nya itu CB. Dia tuh menjawab hasil konfirmasi jawaban satunya itu tidak ada jawaban, tapi dia menjawab di konfirmasi 2-nya itu jawaban konfirmasinya ternyata cocok. Nah, jadi tuh di jumlah konfirmasi ini kita lihat dari indeks EE itu yang berbeda itu di PT Pelita yang hasil konfirmasinya itu sama yang beda antara 1 dan 2. Maka jumlahnya itu 10.357.027.027.600 rupiah. Lalu yang tidak dikembalikan itu berjumlah 6. Nah, 6 ini didapat dari indeks EE
dengan jawaban hasil konfirmasi 1 dan 2-nya itu sama, yaitu sama-sama NR atau tidak ada jawaban. Nah, jadi itu yang di schedule yang di indeks tadi kan hasil konfirmasinya kan ada yang NR tuh. Nah, itu tuh kita jumlahin semuanya tuh yang kagak ada jawabannya, yang nggak ada jawabannya. Pas dijumlahin ternyata ada 6. Terus yang pokoknya tuh yang hasil NR, hasil konfirmasi 1 dan 2-nya itu sama-sama NR. Pas dihitung ternyata ada 6. Terus juga jumlahnya ini didapat dari jumlah perkalian yang hasil jawabannya sama-sama NR, hasil 1 dan 2-nya. Maka didapat Rp742.114.140. Terus total yang dikirim ini nih, yang 7 itu didapat dari saldo menurut konfirmasi ditambah sama yang tidak dikembali. Jadi total yang dikirim ada 7. Maka jumlahnya itu 11.999.141.740 rupiah. Ini didapat tuh dari 10.357.027.600 ditambah sama ini nih 742.114.140 rupiah. Maka didapat hasil 11.099.141.740 rupiah. Nah, total piutang usahanya ini sudah kita diketahui sebelumnya. Jumlah per kliennya itu keseluruhan totalnya itu ada 11.990.973.240 rupiah. Nah, untuk presentasinya ini sama seperti indeks EE1. Di sini kan saldo menurut konfirmasi sebesar 10.357.027.027.600 dibagi sama total piutang usaha tahun ini sebesar 11.990.973.240 rupiah dikali 100%, maka hasilnya 86,37%. Dan persentase tahun lalu juga gitu, sama. Cuma bedanya total piutang usaha yang dipakai itu tahun sebelumnya, tahun lalu. Misalkan nih di sini saldo menurut konfirmasinya kan 10.357.027.600 rupiah dibagi sama total piutang usaha tahun lalu itu sebesar 8.515.922.298 dikali 100%, hasilnya ada 121,66%. Begitupun cara yang ini. Pokoknya begitupun cara selanjutnya nih, sama. Hasilnya seperti itu. Di ini yang tidak kembali itu kan jumlahnya 742.114.140 rupiah. Nah, terus dibagi aja nih sama total piutang usaha dikali 100%. Hasilnya adalah 6,19%. Nah, ini juga sama. Tapi bedanya ini tuh di presentasi tahun lalu itu pakainya total piutang usaha tahun lalu. Itu caranya. Nah, di sini ada schedule penjualan. Untuk penjualan per klien 31 Desember 2018 itu totalnya ada 42 miliar, jumlahnya ada 42.712.087.000 rupiah. Nah, untuk di pare ini kita dapatnya pada jurnal koreksi. Jadi di jurnal koreksi yang penjualan nih, yang di bagian debit, saldo-saldo di bagian debit penjualan, kita jumlahin, totalnya ternyata ada 30 juta. Nah, kita taruh di sini, di pare, di bagian debit. Begitupun dengan pare bagian kredit, sebesar 180 juta. Nah, 180 juta itu didapat dari jurnal koreksi penjualan yang di kolom kredit. Itu kita saldo itu kita jumlahin, maka hasilnya 180 juta.
Nah, kita tetap taruh di kredit. Nah, untuk jumlah per audit 31 Desember 2018-nya itu didapat dari kayak jumlah per klien 42.712.087 rupiah dikurang dengan debit sebesar 30 juta ditambah dengan kredit 180 juta. Maka hasilnya adalah 42.862.087.000 rupiah. Kalau misalkan retur, di sini kan jumlah per kliennya itu 125.253.000 rupiah. Namun tidak ada jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya itu 0. Maka per auditnya itu sama. Tapi caranya itu jumlah per klien 125.253.000 ditambah debit 0 dikurangi dengan kredit 0. Maka hasilnya tetap 125.253.000 itu. Dan kita dapat memperoleh totalnya itu di per klien sebesar 42.836.834.000 dan total jumlah per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 42.736.834.000. Selanjutnya, schedule uji pisah batas penjualan. Nah, di sini tuh bisa kita lihat pada buku 1 halaman 57. Di sini ada surat jalan, misalkan tanggal 26 Desember 2018 itu nomor 229, nama pelanggan PT Zeira, jumlahnya itu sebesar 158.600.000. Nomor surat tanggal pencatatannya juga sama. Nah, untuk tanggal pencatatannya ini kita nggak tahu nih, nggak dikasih tahu tanggal berapa. Cuma kita catat aja sama seperti tanggal surat jalan. Jadi disamain aja gitu, soalnya nggak ada diketahuinya. Nah, selanjutnya itu di schedule transaksi penjualan dan piutang. Untuk schedule ini nih, untuk bukti pendukungnya itu ada di halaman 62 sampai 76 buku 1. Dan otoritasnya itu ada di halaman 68 buku 1. Dan di situ tuh ada tanda tangan dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Dan untuk votingnya juga itu sudah benar melakukan perhitungannya. Kemudian periksa pencatatan ke bukti penjualan. Nah, bukti penjualannya itu juga udah ada tuh di halaman 65 sampai 67. Terus kartu piutangnya itu ada di halaman 52 sampai 56. Dan kita PT Sugus ini tuh tidak membuat buku besarnya, maka sini kita silang aja gitu. Selanjutnya ada kertas kerja neraca. Nah, untuk kertas kerja neraca ini yang saya isi tuh baru piutang usaha, karena pada modul ini tuh keterkaitannya itu cuma piutang usaha sama penjualan saja. Maka untuk yang lainnya itu ada di modul-modul selanjutnya. Untuk modul ini terkait piutang usaha, dapat Pareng itu di debit 213 juta. Nah, 213 juta itu ada di jurnal koreksi. Itu tuh piutang-piutang usaha yang ada di debit tuh semuanya tuh dijumlahin. Terus didapat hasilnya 213 juta. Begitupun dengan di kredit. Jumlah piutang usaha yang ada di kredit itu dijumlahin semuanya. Terus hasilnya ada
75.900.000. Nah, itu kita taruh di kredit. Terus untuk jumlah per audit 31 Desember 2018-nya itu didapat dari jumlah per klien 11.970.973.200, maaf, 11.990.973.240 ditambah pare di saldo debit sebesar 213 juta dikurangi saldo pare di kredit sebesar 75.900.000 rupiah, maka hasil yang diperoleh adalah 12.128.073.240 rupiah. Selanjutnya ada kertas kerja laba rugi. Nah, di kertas kerja laba rugi itu terkaitnya hanya di penjualan aja. Karena di modul 2 ini terkaitnya cuma itu. Jadi untuk akun-akun lainnya itu kenapa kosong? Karena nggak ada keterkaitannya dengan modul 2. Jadi untuk modul-modul selanjutnya ini bisa diisi. Terus untuk parenya ini didapat pada jurnal koreksi. Kayak misalkan nih, ini kan penjualan nih ya. Saldo di parenya kan 30 juta nih yang didebit nih. Nah, ini didapat dari jurnal koreksi akun penjualan, saldo debit, semua itu saldo debit di penjualan tuh dijumlahin, maka hasilnya 30 juta. Terus untuk yang dikredit ini sebesar 180 juta itu sama didapat dari jurnal koreksi penjualan neto yang di saldo kreditnya itu dijumlahin semua hasilnya 180 juta. Terus jumlah per audit 31 Desember 2018 itu didapat dari jumlah per klien 42.586.834.000 ditambah kredit 180 juta dikurangi debit 30 juta, maka hasil yang diperoleh itu 42.736.834.000 rupiah. Kenapa kalau penjualan itu malah ditambahnya di kredit dulu baru di debit? Karena tuh penjualan itu saldo normalnya kan di kredit ya. Jadi kita tambah di saldo normal dulu yang di kredit. Jumlah per klien ditambah kredit dikurang debit. Kalau misalkan pembelian tuh beda. Kalau pembelian itu saldo normal ada di debit. Maka perhitungannya per auditnya itu kayak jumlah per klien ditambah sama debit dikurangi kredit gitu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.